Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Triyono pada mata kuliah Ekonomi Pertanian, program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan topik tentang kesejahteraan rumah tangga petani di pedesaan. Baik, kita mulai. Jadi kesejahteraan gitu dalam aspek ekonomi atau ekonomi pertanian itu bisa kita maknai sebagai terpenuhinya kebutuhan material atau fisik, ya, dimana ini menjadi tujuan akhir daripada pembangunan ekonomi, yaitu menciptakan kesejahteraan, ya, khususnya nanti di pedesaan. Nah, bagaimana kita bisa membahas ekonomi dengan kesejahteraan gitu ya. Jadi kalau aktivitas ekonomi itu di mana pertanian itu merupakan salah satu aktivitas sektor perekonomian, ya. Yaitu aktivitas yang ada itu ada aktivitas produksi. Ya, pertanian kan produksi bahan pangan, produksi bahan sandang, dan produksi bahan-bahan kebutuhan industri. Nah, juga ada aktivitas distribusi, ya, pemasaran, pengolahan dan sebagainya. Dan yang gak kalah penting adalah nanti aspek aktivitas konsumsi. Itu adalah aktivitas ekonomi, tiga hal itu, ya. Nah, aktivitas produksi, distribusi, konsumsi itu akan terjadi atau akan bertemu itu di pasar. Jadi dikatakan di situ sebagai invisible hands, ya. Pasar, ya. Di mana pasar itu akan bagus kalau ada terjadi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu apabila supply demand, produksi dan konsumsi itu bertemu pada titik di mana tidak ada kesenjangan atau baik produsen maupun konsumen itu mendapatkan harga yang layak, ya. Jadi produksi itu memberikan keuntungan bagi produsen, sekaligus konsumsi itu harganya terjangkau oleh konsumen. Nah, ini berarti pada pasar keseimbangan. Nah, biasanya pasar keseimbangan yang bagus itu terjadi pada struktur pasar persaingan sempurna. Dan inilah yang akan terjadi kesejahteraan. Kenapa? Masing-masing pihak baik produsen maupun konsumen itu mendapatkan haknya secara adil. Produsen mendapatkan keuntungan untuk bisa menjalankan produksinya kembali atau menjalankan secara berkelanjutan. Konsumen itu mendapatkan harga yang layak sesuai dengan daya beli yang mereka mampu, sehingga disitulah terpenuhi kebutuhan barang atau juga jasa yang mampu memenuhi kebutuhan atau kepuasan bagi para pelanggan atau konsumen, dan ini terjadi kesejahteraan. Nah, oleh karena itu kita akan fokus di kesejahteraan petani sebagai pelaku produsen bidang pertanian, karena kita akan bicara tentang ekonomi pertanian begitu. Ada beberapa jenis analisis untuk melihat kesejahteraan rumah tangga petani, ya. Di antaranya adalah kebutuhan fisik minimum. Kemudian nanti juga nilai tukar pendapatan rumah tangga petani. Kita juga bisa menganalisis dengan menggunakan indeks Engel. Yang sejenis dengan itu juga bisa analisis dengan good service ratio. Nah, itu adalah kesejahteraan rumah tangga petani. Bagaimana dengan kondisi kesejahteraan masyarakat pedesaan secara umum yang bergerak atau bermata pencaharian bidang pertanian? Kita bisa menggunakan analisis indeks Gini rasio, yang ini biasa dijadikan indikator bagi para pengambil kebijakan dalam menjalankan program, baik itu pemerintah daerah atau juga pemerintah pusat, itu menggunakan indeks Gini rasio untuk melihat keberhasilan pembangunan atau program yang dijalankan. Kita mulai dengan analisis kesejahteraan dengan indikator kebutuhan fisik minimum, ya. Ini bisa dilihat dari tingkat pengeluaran per kapita per tahun, ya, pada rumah tangga produsen. Produsen inilah petani, ya, yang menghasilkan produk-produk pertanian.
Dan tingkat pengeluaran per kapita per tahun setara beras ya. Jadi memang ini fokus pada produsen beras karena dengan asumsi ini adalah pertanian produsen pertanian yang menghasilkan bahan pangan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat atau sebagian besar masyarakat Indonesia. Nah, kita bisa gunakan rumusnya ya, pengeluaran per kapita per tahun itu adalah pengeluaran rumah tangga tiap tahun dibagi jumlah anggota keluarga atau tanggungan keluarga. Itu pengeluaran per kapita per tahun. Sedangkan pengeluaran per kapita per tahun setara beras, itu nanti pengeluaran per kapita per tahun ya, rupiah dibagi dengan harga beras. Sehingga nanti ketemunya adalah pengeluarannya berapa, setara dengan berapa kilogram gitu ya. Ini adalah satuannya. Nah, dari hasil perhitungan itu nanti bisa kita kelompokkan menjadi 6 kategori. Yang pertama nanti yang paling miskin itu jika hasil analisisnya menunjukkan bahwa pengeluaran per anggota keluarga adalah 180 kilo setara beras setiap tahun. Ini memang kecil, 180 kilo itu kalau misalnya harga beras itu 15 ya, 15.000 gitu ya. Itu paling dapat 240 ya, 240 atau sekitar ya 250 kilogram rupiah. Ini kan sangat minim, setahun itu nggak cukup. Miskin sekali itu jika ya maksimal itu sampai 240 kg. Ini kalau diuangkan rupiah misalnya dengan harga 15.000 per kilo, ya itu kira-kira 360 ya, atau 3 juta ya, 3 juta 600 itu per tahun. Lah kalau per bulan ya lebih kecil lagi tuh. Kemudian yang miskin itu maksimal 320. Ini kalau diuangkan kan kira-kira ya berapa itu, 1,5-nya itu ya. Ya berapa? Nggak sampai 10 juta. Hingga per bulan juga nggak sampai 1 juta. Kemudian nyaris miskin itu kalau maksimal 480 kg setahun ya. Itu kalau diuangkan ya kira-kira ya 1 juta lah, ya 1 juta lebih dikit itu ya. 1 juta lebih dikit itu setahun ya kurang 10 juta ya per bulan masih kurang daripada 1 juta. Dikatakan cukup jika itu ya bisa maksimal 960 ya, hampir 1 ton. Kalau 1 ton kan kira-kira per kapita 15 juta per tahun. Jika 15 juta berarti per bulan kira-kira 1 juta lebih sedikit. Ini kata cukup. Padahal kalau sekarang kebutuhannya banyak ya. Hidup layak jika pengeluaran per kapita itu lebih daripada 1 ton atau lebih dari 980 itu. Jadi lebih daripada. Jadi kalau pengeluarannya lebih dari 15 juta gitu ya, saya kira itu baru dikatakan layak. Itu per tahun, tapi nggak tahu sekarang hitungan yang sekarang bagaimana. Tapi ini memang kan harga beras ya, harga beras relatif terkendali, sementara inflasi itu kebutuhan yang lain mungkin kurang terkendali. Sehingga ini hitung-hitungan ini saya kira perlu ada satu riset lagi untuk menyesuaikan dengan perkembangan fiskal ya dan moneter yang ada di saat ini. Ya, untuk melihat kesejahteraan yang lain, rumah tangga dengan indikator yang lain itu adalah nilai tukar pendapatan rumah tangga petani. Ini adalah sebenarnya perbandingan atau nisbah antara pendapatan rumah tangga total dengan pengeluaran total rumah tangga. Jadi total pendapatan dibagi total pengeluaran rumah tangga. Nah, ini kira-kira sebenarnya kan perbandingan besar mana sih gitu ya. Jadi pendapatan total rumah tangga pertanian itu merupakan penjumlahan dari seluruh nilai hasil produksi komoditas pertanian yang dihasilkan, nilai dari kerja di luar sektor pertanian atau di sektor pertanian off farm gitu ya. Lalu produksi usaha non pertanian misalnya pengolahan, nilai dari buruh non pertanian dan lainnya. Jadi semua hasil kegiatan atau pendapatan yang didapatkan baik dari pertanian maupun non
pertanian. Sedangkan untuk pengeluaran itu dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, baik itu pengeluaran pangan maupun pengeluaran non pangan, termasuk juga pengeluaran untuk biaya produksi, baik produksi usaha tani maupun produksi non usaha pertanian atau pengolahan. Ini misalnya kalau kita lihat NTPRP itu Y dibagi E, semua pendapatan dibagi semua pengeluaran. Semua pendapatan itu dari pertanian maupun non pertanian. Pengeluaran itu dari pengeluaran untuk produksi maupun pengeluaran untuk konsumsi, begitu. P itu di bawah itu produksi dan konsumsi. Sehingga nanti kalau nilainya itu lebih dari 1, ya berarti surplus, lebih besar pendapatan dibanding pengeluaran. Itu katakan sejahtera. Sebaliknya kalau nilainya kurang dari 1, berarti ada hal yang tidak ditutupi atau kurang bisa dipenuhi dari pengeluaran itu. Bisa jadi ini karena ngutang atau gimana gitu ya, karena kurang dari 1 gitu. Jadi tombok lah gitu. Nah, itu adalah kesejahteraan menggunakan NTPRP. Ada juga yang menggunakan indeks Engel dan GSR. Metode indeks Engel itu digunakan menghitung prosentase pengeluaran konsumsi pangan seseorang. Jadi Engel itu, hukum Engel itu mengatakan rumah tangga dengan semakin meningkatnya pendapatan itu proporsi pengeluaran pangan itu akan semakin kecil. Artinya konsumsi pangan itu kan relatif tetap. Jadi kalau konsumsi pangan relatif tetap itu nanti proporsinya kalau pendapatannya meningkat terus itu proporsinya atau prosentasenya itu akan semakin kecil gitu ya untuk pengeluarannya, sehingga nanti misalnya kalau orang pendapatnya semakin meningkat kan tidak hanya pangan saja yang dipenuhi, tapi dia akan lebih banyak mengkonsum atau belanja yang lain, apakah belanja untuk kebutuhan sandang, fashion, kebutuhan pendidikan, kebutuhan rekreasi, kebutuhan barang-barang mewah, itu kan lebih besar lagi proporsinya. Itu berarti sejahtera karena apa? Lebih besar. Sehingga dikatakan di sini indeks Engel itu pengeluaran pangan, expenditure daripada pangan dibagi pengeluaran total dibagi 100%. Nah, apabila pengeluaran konsumsi pangan itu lebih kecil daripada 50%, maka dapat dikatakan sejahtera. Jadi semakin kecil proporsinya atau prosentasenya gitu ya, itu sejahtera karena yang lain dibelanjakan untuk non pangan. Kalau masih berkutat pada kebutuhan pangan, berarti itu kesejahteraannya masih dipertanyakan gitu. Ini hampir mirip dengan good service ratio ya, di mana ini digunakan dengan melihat perbandingan antara konsumsi pangan dengan barang dan jasa atau non pangan. Ya, itu. Sehingga GSR itu adalah pengeluaran pangan, pangan dibagi pengeluaran non pangan dikalikan 100%. Apabila hasil konsumsi non pangan lebih besar dibandingkan konsumsi pangan, maka dapat dikatakan sejahtera. Artinya kebutuhan pangannya sudah tercukupi sehingga dia bisa belanja pada non pangan untuk kebutuhan yang lain-lain. Ini berarti sejahtera. Tapi kalau kebutuhan pangan saja kecil, belum tercukupi, itu berarti belum sejahtera. Artinya proporsi pangannya jauh lebih tinggi. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, komunitas. Kalau tadi itu rumah tangga atau individu ya. Kalau ini itu yang komunitas masyarakat. Ini kita bisa menggunakan indeks Gini rasio yang nanti bisa dibuat secara grafik, itu namanya kurva Lorenz ya, kurva Lorenz. Di mana kurva Lorenz itu menunjukkan semakin kurvanya itu semakin cembung, itu berarti semakin tidak sejahtera. Kenapa? Karena kesejahteraan masyarakat ini dilihat dari tingkat distribusinya. Kalau semakin cembung itu berarti semakin timpang, semakin tidak merata distribusinya, begitu ya. Tapi kalau kurva yang tebal itu semakin lurus, semakin mendekati diagonal, itu berarti semakin merata, berarti semakin sejahtera. Jadi ini lihat dari tingkat pemerataan ya, pendapatan masyarakat. Nah, ini bisa dilihat kalau perhitungannya dengan rumus indeks Gini itu GI sama dengan 1 dikurangi sigma. Nah, ini hitung-hitungannya dari tabel sebenarnya. Sigma FI, YI tambah YI sebelumnya itu ada di tabel. Nah, nilainya itu, ringnya itu 0 sampai 1. 0 sampai 1. Semakin mendekati 0, nah itu berarti semakin
sejahtera, ya. Distribusi itu timpang bila apa di atas setengah. Berarti menjauhi 0, berarti mendekati 1, ya, semakin cembung. Tapi distribusi moderat tengahan itu antara 0,3 sampai 0,5, itu moderat. Nah, kurang dari 0,3 itu bisa dikatakan merata, sehingga bisa dikatakan sejahtera. Nah, kalau kita lihat contoh perhitungannya, ini menggunakan tabel. Misalnya ada kelompok atau keluarga, kelompok konsumen, ya, keluarga gitu, dengan pendapatan misalnya kurang dari 2000. Nah, ini memang dibuat dibuat frekuensi, ya, didistribusi frekuensi gitu untuk menentukan indeks gini seperti ini. Sehingga nanti total penduduknya ada berapa, total pendapatannya berapa, kemudian prosentase penduduk di pendapatan kurang dari 2000 itu berapa, lalu prosentase pendapatannya berapa, lalu juga kumulatifnya untuk penduduk, lalu kumulatifnya untuk income, itu kan bisa dihitung secara statistik. Baru nanti kita hitung kumulatif income itu kan ZI. Nah, nanti itu ZI ditambah YI sebelumnya itu berapa, itu berarti dikumulatifkan lagi itu yang YI-nya itu. Baru nanti yang prosentase penduduk, ya, prosentase penduduk FI itu dikalikan dengan yang YI ditambah YI-1 itu. Sehingga nanti akhirnya ketemu 0,5881. Nah, indeks Gini rasio itu nanti dihitung dari titik itu 0,5881 itu 1 dikurangi 0,5881 sehingga ketemu 0,4. Nah, 0,4 ini termasuk kalau dalam perhitungan sebelumnya tadi termasuk 0,3 sampai 0,5 sehingga moderat. Nah, dari hasil contoh hitungan ini inilah contoh distribusi pendapatan masyarakat dalam kategori moderat. Artinya apa? Masih belum sejahtera, karena kalau mau sejahtera ya kurang dari 0,3. Ini contoh tentang kesejahteraan masyarakat yang bisa diterapkan dalam masyarakat pedesaan atau petani. Nanti bagaimana pendapatan mereka, ya, mungkin ada yang kalau dihitung rata-rata mungkin tinggi, tapi begitu dilihat distribusinya ternyata timpang, ada yang kaya banget, ada yang miskin sekali. Berarti itu belum sejahtera. Inilah contoh atau perhitungan melihat kesejahteraan tidak hanya dilihat per individu, tapi juga dilihat dalam konteks masyarakat. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ini sudah cukup, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.